kalau kepekaan kita sudah sangat tajam, itu tidak usah menempel pun, kita melihat postur lawan, kita udah tahu. Nah, makanya kita jangan meremehkan olahraga lain, terutama tinju. Karena kita sudah mengalami, jadi kita dulu di Kudus itu kadang juga latihan tinju, manggil tinju juga, mungkin Pak Suharjono tahu, yang kita panggil adalah Pak Slamet ya, dari Purwokerto. Kita mukul dia pun tidak bisa. Berarti dia itu sudah mempunyai postur-postur perasaan daichi dari tinju. Jadi ini untuk hal supaya jangan meremehkan olahraga lain. Nah, dengan melatih ini, kita peka, melihat diri sendiri, otomatis kita peka, itu kita bisa mengetahui lawan. Nah, ini paradoksnya di situ. Nah, lalu tentang Qi dan lainnya, ya nanti kita lanjutkan yang akan datang, lihat-lihat peserta ini responnya gimana. Gitu Pak Yu. Ya, mungkin terima kasih. Ya. Pertanyaan. Ya, terima kasih. Bagus sekali pengantarnya ya. Hari ini pengantar dulu dan menunjukkan beberapa klip video ya. Nah, nanti kita ajukan tanya jawab dulu biar bisa menampung keinginan atau yang belum tahu dari para peserta semua. Ini cukup banyak hari ini, lebih dari 40 peserta ya. Silahkan diajukan pertanyaan apa yang ingin diserap. Kalau perlu kita buat 2 atau 3 sesi. Kemarin saya dikirim materinya Pak Endi, wah ini kelas berat Pak Endi. Kalau zaman dulu nggak boleh dibuka ini. Sepuh zaman dulu isi-isi ini sepertinya untuk pulpit dalam ya. Tapi zaman saya fair kok. Jadi, ya, sekarang zaman berubah. Dan saya beritahu pun kalau tidak dilatih dan tidak ada teman yang lebih tahu sebagai pengawas, itu tidak mungkin bisa. Sampai sekarang pun saya tetap membuat video, saya kirimkan ke senior kita, ya terutama Kok Ing Chong dulu, kemudian ada Koh Jibing, kemudian dulu almarhum Koh Senbi, untuk mereka lihat, karena kan tidak bisa bertemu. Dan mereka melihat, oh Diam ini tanganmu ini kaku, kurang sinkron. Nah, jadi kita tetap latihan, walaupun dengan video ya lebih sulit lah, tapi tetap ada teman yang melihat, dan itu perlu dan penting, itu, apalagi untuk pemula. Ya, terima kasih. Kemudian yang lain silakan mengajukan pertanyaan kalau ada, kemudian nanti kita bahas sedikit untuk yang sesi berikutnya ya, karena kita batasin untuk virtual hari Senin dan Kamis ini sampai jam 8:30. Atau sekitar 1,5 jam. Ya, silakan. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Kalau yang seperti yang hari Senin dengan hari Kamis ini, apa ada rekaman yang bisa dimasukkan ke YouTube? Mungkin kita kalau hanya sekilas lihat kan belum jelas, bisa kalau di YouTube kita bisa ulang lagi gitu untuk lihat. Nanti kita pertimbangkan ya, nanti bagaimana baiknya supaya bisa ditonton, karena ini juga bukan tontonan untuk umum juga ya, untuk yang sebetulnya kalangan terbatas, terbuka tapi kalangan terbatas ya. Kita tidak mau juga menggurui aliran-aliran lain ya, karena di luar tuh. Misal kalau kita di YouTube kita bisa sharekan ke. Ya. Jadi untuk kepentingan kalangan terbatas, nanti kalau narasumbernya mengizinkan juga boleh untuk ke YouTube ya. Karena kita sebagai admin ngikutin narasumbernya. Menurut kokinya aja, kokinya boleh untuk umum ya kita sharekan. Admin hanya tugasnya di live virtual ini yang paling penting ya. Nanti kalau di YouTube ada komentar dari luar kita susah ngonternya karena ini nggak ada benar nggak ada salah. Ada syair lagi nanti kalau nanti ada sempat nanti saya tayangkan ya. Di aliran martial art tuh aliran banyak sekali ya. Kita nggak perlu bisa semua atau belajar semua. Belajar satu pun kalau sudah mendalami sekali itu udah bagus ya. Tapi kalau dicampur dengan martial art yang lain belum tentu jadi bagus ya. Jadi sekarang ada yang model mixed martial art ya bagus. Tapi kita sendiri belum tentu karena kita latihannya kan seminggu 2 kali. Beda sama yang MMA itu latihannya
1 hari 8 jam ya, beda. Dan profesi ya. Kalau kita cenderungnya untuk kesehatan, jadi mungkin kita batasin lingkup yang agak dipersempit ya. Nanti kalau ada yang senang komunitas yang ingin mendalami, mungkin Ko Hendy atau Pak Suharjono juga bersedia saya kira kalau saling tukar berpikiran secara pribadi ya. Atau kelompok kecil lah. Ya, kelompok kecil. Supaya tidak mengundang, karena cenderung kalau udah dibuka untuk umum itu pertanyaan, lihat sendiri di komentar di YouTube kan Tai Chi disepelekan semua. Apa itu bisa dipakai ini ya, kita percuma menantang semua ya, karena nggak ada ujungnya itu. Sehebat apapun ada yang bisa mengalahkan ya. Jadi kita sementara kita membatasi kalangan terbatas. Silakan yang lain kalau mau ada pertanyaan. Oke, Jun, ada masukan? Oh ya, Pak Yu. Ya, silakan. Terima kasih. Saya baru bergabung hari ini, tapi sangat bagus. Ada Pak Yohanes, Ko Hendy, Ko Jentung. Saya tahu, Tai Chi itu tidak mudah. Harus ada guru. Harus berlatih lama. Dan latihan itu tidak sekedar latihan, tapi sangat menderita. Kalau untuk saya loh. Jadi Chan Chuang dibilang 15 menit sampai 30 menit. Saya sendiri berat sekali untuk melakukan Chan Chuang 30 menit. Sangat sulit. Dan apa yang dikatakan Pak Hendy, Ko Jentung, Pak Yu, semua itu yang sudah berlatih dengan guru dan tidak cuma 5-6 tahun. Sudah di atas 10-15 tahun. Jadi tidak mudah untuk Tai Chi. Apalagi jurus-jurus Tai Chi itu kan cuma dihafal. Tapi kalau untuk diterapkan, mana bisa kita untuk mengeterapkan itu. Tapi kan harus dilatih. Apa yang menjadi dasar dari Tai Chi itu sangat kompleks dan menuju ke alami seperti tadi Pak Hendy, sangat alami. Kalau dibuat-buat itu masih seperti kita membuat sesuatu, istilahnya berlatih kungfu lah, itu masih dibuat. Kalau Tai Chi itu nanti menuju ke alami. Itu memang Tai Chi itu perlu latihan, perlu bimbingan seorang guru. Hari ini pun masih ada perguruan kalau mau belajar Tai Chi yang benar. Waktu masuk itu 1-2 kali bebas. Setelah dia mau ikut bergabung di atas 15 juta untuk masuk, ini yang dikatakan Pak Hendy, Ko Jentung, itu sangat mahal. Tapi saya belajar Tai Chi ini juga sudah ya di atas 20 tahun lah sama guru-guru teman-teman Ko Jentung, teman Pak Hendy. Saya belajar Tai Chi lama sampai ke Medan. Medan gurunya belajar dari Singapura dan itu pun luar biasa tekunnya. Sangat menderita belajar Tai Chi itu dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan sekedar kita latih untuk bisa berkelahi atau bisa apa gitu, tapi memang benar-benar nantinya sehat alami. Itu. Ya, terima kasih Pak Haryanto, Pak Jun ya. Saya mau ngasih tips sedikit. Ya, silakan. Sedikit ya. Jurus Tai Chi Jen itu kan seperti yang ada di jurus kungfu. Tapi nanti bisa untuk satu jurus Tai Chi ini satu aja yang boleh dilatih, jurus minum teh. Waktu kita duduk, kita mengambil teh itu di meja, pergerakan seperti apa itu alami. Makin alami, makin bagus, itu makin sopan.
Ya, kalau di dalam Williamson itu ada tangan berisi 1 kopi gelas sama 1 kopi teh. Kamu meminum teh apa gelas? Kopi. Itu disodorkan dia itu jurus memukul. Kira-kira seperti itu. Jadi kita ngambil minum, sekarang kita belajar alami. Mengambil minum, jurus minum itu apa? Kaki dulu, badan dulu, atau tangan. Di situ akan terlihat sangat jelas pergerakan dejik kita yang alami. Cukup gitu Pak Yul. Terima kasih. Ya, terima kasih Kok Hyun. Yang lain mungkin yang baru mengikuti silakan kalau memang ada pertanyaan. Kelihatannya sesi Pak Hendy akan dilanjutkan ya kalau memang banyak peminat. Ada yang ingin lebih tahu lagi, masih ada beberapa sesi. Karena kalau sekaligus kan kelihatannya agak berat ini. Nanti sesi berikutnya peragaan ya, peragaan atau praktek supaya nanti bisa dilatih. Mungkin 3-4 bulan lagi baru kita lihat kemajuannya, baru bisa dilanjutkan dengan sesi berikutnya. Bertanya? Ya silakan, Pak Hatma ya. Dari mana Pak? Saya dari Depok Pak. Depok. Pak Hatma ya, gimana Hatma? Pak Hendy, apa kabar? Baik. Ya, baik semua. Ya. Sedang merantau ini ke ibu kota. Mohon izin bertanya, Bapak-bapak narasumber sekalian yang saya hormati. Di Daichi yang saya pahami itu ada beberapa latihan, khususnya latihan diam, yang mensyaratkan minimal waktu, misalnya Janjuang minimal 30 menit atau 45 menit, atau melakukan jise yang tangan diangkat sebagai persiapan itu minimal 36 kali. Nah, kebetulan pola hidup kami di ibu kota ini kan banyak kegiatan yang mengharuskan bertransportasi secara lama, sehingga bisa dibilang dalam sehari itu waktu kami habis di jalan gitu. Seandainya hal tersebut diakali dengan cara memecah latihan menjadi keping-keping latihan yang lebih pendek, bagaimana ya? Misalnya Janjuang standarnya minimal 45 menit, kemudian kami pecah menjadi 10 menit tapi 5 kali gitu. Pagi 10 menit, nanti kalau siang luang 10 menit lagi, sore luang 10 menit lagi, seperti itu bagaimana? Terima kasih. Ya, baik pertanyaannya Pak Hatma. Itu menurut saya tidak masalah, itu malah baik. Jadi istilahnya dipotong-potong tapi kan rutinitasnya terjaga. Nah, cuman yang diperhatikan itu posisi yang betul, benar, dan baiknya. Seperti syarat-syarat tadi. Karena kan waktu di angkutan umum, mungkin di komuter kereta api itu, ataupun di bis yang sesak, kita sengaja berdiri, dan kita berlatih cancuang, itu baik juga. Tapi pertama harus dikondisikan bahwa badan kita, postur, konstruksi tulang-tulang itu sudah betul. Nah, menurut saya malah baik karena kan di dalam kendaraan umum pasti ada goyangan. Kalau kita sudah bisa baik, kita bisa memanfaatkan goyangan itu untuk menambah balancing kita. Nah, ini juga hal paradok di dalam Daichi. Ini nanti kita jelaskan lagi di dalam klub kecil yang memang betul-betul serius mau belajar Daichi. Jadi itu tidak masalah, tapi itu dikondisikan supaya posisi badannya sudah benar-benar baik sesuai dengan kriteria tadi. Ya, begitu jawaban saya. Makasih. Terima kasih Ko Hendy. Apakah berlaku juga untuk latihan-latihan yang lain seperti cangkung dan sebagainya? Boleh dicuil-cuil begitu? Oh, boleh. Boleh. Malah gini, di dalam latihan cancuang ini saya yakin 99,99% orang itu salah. Maksudnya dengan batasan kita. Dan hasil yang akan diharapkan. Hasil yang diharapkan pertama, ini ya kita menyambung sedikit ya. Jadi mungkin pertanyaannya untuk sesi waktu yang akan datang. Jadi ini saya jelaskan sedikit. Jadi mungkin pertanyaan yang akan ditanyakan sudah bisa terjawab dengan penjelasan saya. Jadi hasil yang didapatkan dari cancuang pertama kali itu adalah balancing. Nah, balancing